Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, melihat layar kamera jadi ingat seseorang, Mas Hari Panca ya. Ya, begitulah. Baik, kali ini ada satu cerita yang kejadiannya itu udah lumayan cukup lama, sekitar tahun 90-an. Nah, cerita ini datang dari Mbak Uci di Sidoarjo. Mbak Suci Pujiastuti, bisa dipanggil Mbak Uci, bisa dipanggil Mbak Puji. Pokoknya nanti kalau salah-salah sebut ya wis anggap aja mengacu pada orang yang sama. Nah, Mbak Uci itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya itu sekitar tahun 90-an. Jadi di tahun 90-an itu Mbak Uci baru menikah sama suaminya, itu namanya Mas Irham. Nah, Mas Irham sendiri itu adalah seorang pedagang mie ayam. Mie ayam keliling kampung, dari satu kampung ke kampung yang lain. Memang nggak mangkal, jadi ya pekerjaannya itu pokoknya seperti itu. Akan mie ayam itu ada yang mangkal, ada yang keliling-keliling terus, kayak gitu itu kan ada. Nah, ini Mas Irham yang seperti itu. Kalau Mbak Uci sendiri itu adalah seorang pedagang rujak. Kalau siang ada warung-warungan begitulah, warung jajanan semacam itu ya. Ya pokoknya warung sederhana lah. Dan pada waktu itu, saat dagang tersebut, Mbak Uci kan awal-awalnya itu memulai di rumahnya sendiri di situ, di rumah orang tuanya. Cuman belakangan setelah menikah, ya pengen mandiri begitu kan. Dan Mbak Uci memang waktu itu udah keluar sama Mas Irham. Mereka nggak tinggal di rumahnya Mbak Uci lagi, berusaha mandiri. Di situ ada rumahnya saudaranya Mas Irham yang memang nggak ditempatin. Jadi ya sudah, daripada didiemin aja, ya rusak gitu kan. Dan di tahun 90-an di kampungnya Mbak Uci tersebut juga hampir nggak ada orang ngontrak. Semua itu asli warga sana. Kalaupun pendatang ya mereka bukan orang yang ngontrak gitu, ndak, melainkan menikah atau apa. Nah, ya rumah kosong di situ ada beberapa gitu kan, nggak ditempatin. Nah, ini salah satunya punya saudaranya Mas Irham. Akhirnya mereka pun tinggal di rumah tersebut. Di awal-awal pernikahan belum ada momongan sama sekali. Mereka itu ceritanya kepengin memulai hidup yang benar-benar mandiri, termasuk itu tadi cara nyari rezekinya gitu ya. Ngobrol lah Mbak Uci sama Mas Irham, Mas, aku pengen deh punya warung sendiri waktu itu kan. Warung apa? Ya warung kayak kemarin di rumah, seperti itu, warung jajanan. Terus, Mas, kamu kalau malam, ya ini sih cuman masukan aja. Nggak usah lah, maksudnya sampai muter-muter kayak gitu kan. Sampai ya kamunya capek tentu saja gitu. Mendingan gimana kalau misalkan Mas, ini aku cuman kepikiran udah dari jauh-jauh hari sebenarnya. Kita bikin warung sederhana, itu di sana, di pojokan sana. Daerah lumayan cukup sepi, tapi enak. Di situ tuh rindang, banyak pepohonan. Di depannya sendiri itu ada pohon bambu. Pokoknya enak lah, jalanan kampung ya. Nah, itu kita bikin warung di situ. Nanti kalau siangnya ya aku buat jualan rujak, Mas. Nanti kalau malam harinya ya kamu buat ya jualan mie ayam. Kalau mie ayam dari siang juga enggak apa-apa, Mas. Enak kan, aku bisa nungguin juga. Nanti kalau misal udah malam, nanti aku pulang, kamu mau lanjut dagang di situ ya enggak apa-apa, kata si itu. Gimana, Mas? Kata Mas Irham, ide bagus katanya. Ya udah, nanti kita kerjakan, kata Mas Irham gitu. Kita coba, apa salahnya dicoba. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau numpang dagangan sebentar. Bawang gorengnya Wiji seperti biasa ya, bawang goreng renyah kualitas premium tanpa campuran apapun, tanpa micin, tanpa tepung, tanpa yang lain-lain lah, semuanya benar-benar bawang
renyah digoreng, dan bawangnya sendiri itu dari bawang Brebes. Bawang Brebes itu terkenal dengan aroma dan rasa yang kuat dibandingkan dengan bawang-bawang impor ya. Monggo untuk kawan-kawan yang berminat bisa cek nanti di bawah ini ya. Bisa di Shopee, Tokopedia, TikTok, atau mungkin di nyawiji.com juga bisa. Di RIM juga bisa, tapi untuk saat ini belum tersedia, produknya belum di-upload ke sana. Untuk kawan-kawan yang yang ya punya jualan atau apa gitu, bisa di-upload di RIM di sana. Ya mungkin belum rame ya untuk saat ini. Semoga sih kedepannya bisa rame. Nah, terima kasih untuk kawan-kawan kemarin yang sudah memesan bawang gorengnya. Untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat nyobain gitu ya, ditunggu nyobainnya. Terima kasih. Kita lanjut lagi ceritanya Mbak Uci tadi. Setelah mendapat restu dari Mas Irham, akhirnya dibangunlah warung tersebut. Ya memakan waktu memang nggak lama, orang cuman bambu sama ya warung-warung gubuk seperti itu ya. Paling 2 hari juga udah kelar, dan waktu itu memang bener 2 hari ya sekaligus dilembur begitu sama teman-temannya Mas Irham, dibantuin juga dengan beberapa warga yang datang ke sana. Ya cukup medangan, ada pacetannya, ada cemilannya seperti itu. Oh, warung itu tahu-tahu 2 hari itu udah berdiri. Mulailah berdagang Mbak Uci sama si Mas Irham di sana. Mas Irham pun siang udah mulai ngegelar mie ayamnya. Jadi ini warung utamanya itu untuk Mbak Uci dagangannya, jajanan, ada gorengan, termasuk ya ada mie instan, segala macam gitu ya. Campur aduk lah, banyak yang dicantel-cantelin, kerupuk juga ada. Tahun 90-an waktu itu jual pisang juga masih banyak. Ya, jualan-jualan semacam itulah. Nah, di sisi sampingnya itu dipakai buat naruh gerobaknya Mas Irham. Itu untuk jualan mie ayam. Di sampingnya lagi itu tanah kosong, adem, rindang, ada pepohonan di sana, ada pohon jambu klutuk yang nggak terlalu tinggi juga. Nah, di situ dikasih kursi-kursi lah buat kalau misal orang mau makan mie ayam atau apa. Yang di depannya warung juga ada di situ. Wis pokoknya wah, warung ini tuh enak banget, dan bener aja semenjak saat itu ya nambah banget sih enggak, cuman Mbak Uci yang tadinya belinya ke rumah, kan karena di rumah udah nggak dagang ya, belinya ke warung tersebut. Mas Irham yang biasanya dagang mie ayam itu cuman malam, dari sore sampai malam, kini siang-siang pun dapat itu ada customernya ke sana, ada warga yang mampir ke situ nyobain, dan lumayan cukup rame lah. Dan setelah mungkin berjalan sekitar 2 minggu, entah kenapa dagangan mereka, terutama dagangannya Mas Irham, itu mulai lumayan cukup sepi. Mungkin orang pas awal-awal kali ya penasaran gitu kan. Jadi warga itu pada berbondong-bondong datang ke sana nyobain mie ayamnya Mas Irham, makannya di tempat itu gitu, dan ternyata enak, nyaman. Cuman kan lama-lama juga ya orang makan mie ayam nggak setiap hari kan. Akhirnya ya wes, setelah 2 minggu itu agak lumayan cukup berbet, dan memasuki minggu ketiga ini malam hari yang biasanya rame banget di situ, terutama di warungnya ini ya, warungnya Mas Irham di situ. Kalau Mbak Uci kan kalau malam pulang ke rumah, jadi malam itu udah Mas Irham aja di warung itu jadi kumpulannya, tongkrongannya warga lah di sana sampai beberapa minggu gitu ya. Ini mulai berkurang, makin sepi, sampai yaitu entah minggu keberapa, minggu ketiga atau minggu keempat, malam hari di warung tersebut itu nggak ada orang ya. Kalaupun ada orang cuman 1-2, itu pun ya nemenin ngobrol Mas Irham. Tentu saja seneng gitu ya, daripada di situ sendirian. Oh, ada 1-2 warga yang ke sana cuman ngobrol-ngobrol doang, itu nggak masalah buat Mas Irham, dijalanin kayak gitu. Sampai akhirnya waktunya berkeluh kesah pun tiba. Mas Irham pun ngomong sama Mbak Uci, Bu, anggap aja manggilnya Bapak sama Ibu begitu ya, Bu, dagangan belakangan itu makin sepi. Ini Bapak dagang aja
hampir nggak ada yang beli loh malam hari itu, cuman bikinin 2 mangkok tadi. Gimana ya Bu ya katanya. Ya udah ndak apa-apa Mas, kemarin kan kita habis dikasih rame, mungkin orang-orang juga pada bosen atau apa, mungkin ya lagi ada kebutuhan lain, bisa jadi orang-orang juga lagi pada sibuk atau apa kan, ya ndak apa-apa Mas, gak setiap hari. Iya sih, cuman kok aneh ya katanya, kok kayaknya cepet banget, kita itu baru dagang baru sekitar 1 bulan, kok udah langsung berbet begitu aja. Sabar Mas, sabar, kata si Mbak Ucinya begitu. Ya sudah, sabar-sabar. Akhirnya sabar-sabar itu sampai beberapa hari. Jadi tutupnya tuh cepet terus. Jam 9 udah tutup. Padahal targetnya itu tutupnya sekitar jam 12 malam. Nah ini jam 9, setengah 10, Mas Irham itu udah balik. Karena sepi, nggak ada 1 orang pun. Ya Mas Irham mau nungguin sampai tengah malam juga males, takut juga. Di situ kan area yang lumayan cukup gelap gitu ya, di pinggiran kampung. Nah, sampai akhirnya bener-bener setelah beberapa hari Mas Irham itu malamnya tuh kayak nggak ngelayanin gitu, nggak ada orang yang makan di situ. Ngomonglah sama si Mbak Uci tadi dengan nada yang agak sedikit keras waktu itu. Bu, aku nggak maulah model-modelan begini gitu kan. Kalau kayak gini tuh nggak bisa dapat duit, kata si itu ya. Aku maunya jemput bola aja, aku mau keliling lagi seperti sebelumnya, katanya begitu kan. Kamu mau keliling lagi Mas? Iya, aku mendingan keliling aja kalau malam gitu kan, daripada kayak gitu mangkal nungguin orang datang. Ya mending tak samperin ke rumah, bunyiin klakson ting 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 gitu kan, nanti orang juga tahu gitu kan. Mending seperti itu daripada duduk terus. Ya Mbak Ucinya, iya juga ya. Iya ya Mas ya. Tapi ya mau gimana lagi? Ya udah terserah kamu Mas. Maaf ya aku kalau misal salah ngide seperti itu. Udah ndak apa-apa wis Mas, kalau misal kamu mau keliling lagi ndak apa-apa. Cuman kan memang hal itu nggak dilakukan secara langsung gitu ya. Mas Irham mungkin butuh waktu ngebenerin gerobaknya. Gerobaknya itu kan bannya itu udah dikempesin ya, biar nggak ada yang mindah. Kalau ada yang mindah itu lumayan cukup susah. Nah ban-bannya itu dibenerin dan yang lain-lain siap untuk keliling-keliling. Cuman waktu itu memang buka kondisinya. Tepat kata Mbak Uci, waktu itu tuh malamnya malam Jumat. Dari rumah itu udah males-malesan dagang. Mbak Uci juga sama. Sorenya kan biasanya Mbak Uci itu nemenin sampai jam 8, jam 9 terus nanti pulang. Nah, karena sepi, Mas Irham kan langsung pulang juga. Nah, ini dari rumah aja pagi itu udah males banget. Mas, aku kok males ya buka warung ya katanya. Iya sama, aku juga males kata Mas Irham. Cuman kalau nggak buka warung, nanti kita makan apa gitu kan. Iya ya Mas ya. Ya sudah ndak apa-apa, warungnya tak buka aja sama aku, kata si Mas Irham. Ya udah, manggilnya Bapak sama Bu ya. Ya udah nanti Bapak ini aja buka aja warungnya. Kamu kalau misal males capek istirahat aja. Lagian kan nyari uang kan tanggung jawabnya suami gitu. Oh iya Mas, tapi kalau kamu capek ya istirahat aja Mas di rumah. Enggak lah, capek sih capek setiap hari. Dari dulu juga capek, hidup itu capek. Mana ada hidup nggak capek gitu. Ya sudah, tak berangkat ya ke sana. Akhirnya dibuka warungnya. Warungnya si Mbak Uci pun yang buka Mas Irham. Cuman nggak melayani rujak. Soalnya kalau rujak itu kan butuh sayur-sayuran dan yang lain-lain. Dan yang nyiapin itu biasanya kan Mbak Uci. Karena Mas Irham nggak bisa, akhirnya ya wes rujaknya nggak jualan. Cuman untuk menu-menu yang lain sih jualan. Mie ayam juga jualan. Hari itu pun sepi. Nyamut-nyamut gitu, ndak ada orang satupun. Ya orang lewat banyak, cuman ham gitu kan, cuman nyapa-nyapa doang. Dan malamnya itu malam Jumat, itu hari Kamis ya, ini malam Jumat. Mas Irham pun sore pulang dulu, tutup dulu, habis maghrib ke sana buka lagi. Begitu warung dibuka, ya sama aja sepi. Mas Irham pun udah kesel banget gitu ya. Udahlah, aku mau jalan aja deh, aku mau jalan. Aku mau dagang aja lah kalau begini, daripada cuma nongkrong di sini. Itu udah keputusan, itu udah diambil bulat banget. Sampai akhirnya Mas Irham pun, ini yang terakhir aku dagang, mau tak cobain sampai jam 12 malam gitu. Biarpun gak ada yang beli, gak ada yang apa. Akhirnya malam itu ditungguin lah sampai sekitar itu, sampai jam 12 malam. Nah, saat menunggu itu dari jam 8 deh,
Mas Irham itu sebenarnya udah nggak kuat, aku udah pengen pulang gitu ya. Selain hawanya malam itu dingin, Mas Irham juga ngerasa gitu ya, kok aku takut ya. Ya kepikiran itu malam Jumat tuh, aku sendirian di sini. Dari tadi tuh nggak ada orang lewat. Jadi begini ya, ini bukan di pinggiran kampung enggak, tapi antara rumah warga ada tanah kosong, lumayan cukup luas. Di sana juga ada rumah warga lagi. Memang itu jalur yang sebenarnya lumayan cukup sibuk. Tapi kalau udah malam, itu lumayan cukup jarang juga orang lewat. Ya, mengerikan kata Mas Irham. Mana aku udah nyium-nyium bau wangi-wangi, ada bau kemenyan, ada bau, nggak tahulah wangi-wangi apa gitu ya. Cuman Mas Irham mikirnya, oh ya sudah malam Jumat kan biasanya memang banyak yang bikin sesajen atau apa seperti itu, mungkin baunya tuh nyampe sini. Ditungguin sampai jam 9, tengok-tengok nggak ada satupun orang yang mampir ke sana. Mas Irham pun entah kenapa dalam batinnya itu nyalahin Mbak Uci sebenarnya. Ini gara-gara istriku sih ngide seperti ini gitu ya. Kalau coba aku dari kemarin itu keliling terus, mungkin nggak kayak begini, aku tetap bisa dapat duit. Ini belakangan beberapa minggu bener-bener dapatnya itu cuman buat makan doang, nggak ada buat tabungan atau apapun. Yang bikin sayang itu kan ya bahan makanannya itu kan bisa basi. Nah itu bukan masalah ruginya, rugi jelas, cuman sayangnya itu loh, aku kadang ngebuangin begini-begini, aduh bikinnya susah-susah cuman dibuangin. Kalau ada yang minta lu tak kasih gratis gitu, cuman yuk dilalanya tuh nggak ada yang minta. Itu ngomong-ngomong sendiri lah intinya waktu itu ya, menggerutuk sendiri sampai sekitar jam 10 malam. Ini tiba-tiba angin itu gede, bus menderu gitu kan, debu pun berterbangan. Nah itu kan di depan warung itu ada pohon bambu ya. Pohon bambu yang nggak serem-serem banget, soalnya kesorot lampu di warungnya Mas Irham juga lumayan cukup terang waktu itu. Nah ini tiba-tiba angin itu berhembus kenceng banget sampai Mas Irham pun kaget. Dan dia itu khawatir, warungnya itu kan cuman pakai bambu gitu ya, cuman modelan gubuk. Takutnya itu apa? Kebawa sama angin. Warungnya itu takut terbang. Ini benar-benar kayak Mbak Uci nyebutnya itu kayak angin topan, katanya begitu. Anginnya tuh kenceng, gitu kan. Nyampe warungnya tuh dipegangin, yaitu tadi beberapa barang atau apa itu juga berterbangan waktu itu. Aduh gawat, warungnya rubuh. Tapi hal itu berlangsung hanya beberapa detik, nggak ada 1 menit lah. Mungkin sekitar 10-15 detik doang. Setelah itu angin pun reda, masih silir-silir begitu ada, ya lumayan cukup, ya angin-angin musim kemarau begitu ya. Seperti itu, makin dingin juga. Waktu itu Mas Irham pun memutuskan lah udahlah tak tutup aja. Mas Irham pun mulai beres-beres itu, ngambilin beberapa barang yang tadi sempat terjatuh ketiup angin. Udah diangkat-angkatin. Nah giliran udah ya masih setengah pekerjaan ya, buat nutup-nutupin dan segala macam. Tiba-tiba ada seorang nenek-nenek itu batuk di kejauhan. Gitu. Tapi batuknya tahulah ini suara nenek-nenek, suara seorang perempuan tua yang lagi batuk. Siapa yang batuk gitu ya? Mas Irham lanjut lagi ngeberesin kan. Dan batuk lagi, suara batuk itu makin deket sampai akhirnya apa? Mas Irham itu kaget gara-gara apa? Dia lagi ngeberesin di atas gerobak mie ayam di situ ya. Ini tiba-tiba si nenek itu tuh udah berada di depan, udah berdiri. Si nenek itu ya diem kayak orang bingung. Berdiri cuman ngadepnya bukan Mas Irham ya. Ngadepnya tuh ke arah sisi jalan sana. Jadi dari samping Mas Irham ngeliatnya. Ih, si nenek yang tadi batuk, pikirnya Mas Irham. Lagi ngapain di situ? Kemudian si Mas Irham pun manggil gitu, Mbah, mau kemana Mbah? Ditanya begitu sama Mas Irham. Mbah mau kemana? Si mbahnya pun nengok. Terus apa? Deket ke arahnya Mas Irham. Mas Irham pun berhenti. Si mbah mau kemana? Aku bingung, kata si mbahnya. Loh bingung kenapa Mbah? Aku ndak ngerti mau kemana. Loh si mbah orang mana? Mas Irham itu nggak kenal gitu kan. Mas Irham asli orang sana, Mbak Uci juga asli orang situ, satu kampung ya. Ketemu di nonton acara bioskop waktu itu, filmnya India gitu ya. Ketemu,
Uci nonton, ih Mas Irham nonton. Nah dari situ mereka jadi jatuh cinta. Nah satu kampung gitu ya. Dan akhirnya apa? Si Mas Irham kan nanya, loh kok bingung Mbah? Bukan orang sini intinya itu ya. Simba rumahnya di mana? Rumahku jauh di situ, kata si nenek. Loh Simba mau kemana? Aku bingung, aku lagi nyari cucuku, katanya. Loh cucunya Mbah? Cucunya namanya siapa Mbah? Simba nggak menjawab namanya siapa. Oh ya, Mas Irham pun nanya itu kan. Terus nyari cucunya tinggalnya di mana? Aku ya ndak tahu, kata si Mbah. Cucuku itu jalan-jalan terus. Aku ndak tahu rumahnya di mana, kata si nenek. Dan Mas Irham pun nanya lagi, nyari cucunya Simba mau ngapain gitu, nyariin cucu gitu. Aku mau nitip ini, mau ngasih barang, kata Simba. Barang. Nah si nenek itu tuh megang kain, warnanya tuh kuning cuman udah agak bladus ya, bukan kuning yang baru begitu, tapi kayak kuning yang udah kejemur, agak-agak sedikit putih-putih begitu, warnanya itu udah nggak tajam lagi. Ini Simba mau nitipin, mau ngasih ini ke cucunya Simba, boleh ndak? Nanti selendangnya tak titipin aja di sampean. Hah Mbah, dititipin di saya gimana Mbah? Nanti saya nggak tahu cucunya. Nggak apa-apa, nanti kalau misal aku ketemu sama cucuku, tak suruh kesini aja buat ngambil selendangnya. Oh Simba capek, jalan-jalan terus nyariin, nggak ketemu gitu kan. Ya Mas Irham pun merasa iba dan ya nggak ada salahnya. Mbah, Simba udah makan, sampun dahar Mbah. Sudah makan Mbah. Ah sudah, Simba sudah makan Mbah. Mbah mau tak bikinin mie ayam gitu. Ya mie ayam, kata Simbanya. Susah makannya, itu nggak ada giginya waktu itu. Oh buatlah susah, ndak usah, katanya ndak usah. Ini aja, Simba nitip ini ya, aku nitip ini ya. Oh Mbah, itu diterima sama si Mas Irham, dan selendang itu tuh rasanya dingin gitu. Ces kainnya dipegang itu, wih kok dingin banget ini selendang itu. Dan ya wes, Mbah pulang dulu, udah malam gitu kan. Oh Mbah pulangnya pertama Mbah pulang dulu gitu. Ayo itu ya titip, nanti pokoknya kalau ada yang ngambil selendang itu dikasih aja, katanya. Oh Mbah. Mas Irham itu nggak ada beban sama sekali. Ya selendang taruh aja di gerobak situ kan. Nanti kalau misal memang ada orang nyariin, ya tak kasih intinya. Nah, si Mbah tadi saat ditanya rumahnya di mana, itu kan nyebutnya di belakangnya gitu, arah sana lah, misal arah utara. Lah ini si nenek itu malah jalannya ke arah selatan, ke depan sana. Ya Mas Irham ngingetin, Mbah, Mbah, kok pulangnya ke situ Mbah? Mbah kan pulangnya ke sana. Oh iya Mbah lupa gitu. Oh iya rumahnya Mbah di sana, lupa. Balik lagi lah si nenek itu tuh, Mbah mau dianterin nggak usah, kata Simbanya. Itu aja selendangnya jagain. Mbah. Mas Irham pun nungguin begini ya sampai si nenek itu lumayan cukup jauh, baru Mas Irham balik lagi ke gerobaknya buat beres-beres itu. Pikirannya Mas Irham ada-ada aja. Lah hiburan malam hari gitu ya, daripada bengong. Lumayan lah nenek-nenek juga. Yang penting ada suaranya, ada yang bisa aku ajak ngobrol dan seneng. Mas Irham pun apa? Selendangnya kan tadi masih dipegang ya. Dilihat sama Mas Irham. Selendang apa sih ya? Pengen tak cium, cuma ndak mau, ini bekasnya Mbah, paling baunya ya apek gitu kan. Selendang apa? Yaitu selendang kayak buat selendang tari seperti itu ya. Panjangnya mungkin sekitar 2 meter kali atau 1,80 atau apa ya. Itu dipegang begini. Ala wis tak lipet gitu kan, dirapiin sama Mas Irham. Selendang itu pun ditaruh di atas gerobaknya Mas Irham. Brek ditaruh di situ. Mas Irham pun beres-beres gerobaknya itu tadi, dilanjutin. Setelah itu entah Mas Irham pun ya sampai sekarang itu masih bingung gitu, itu sebenarnya apa yang terjadi. Ada 5 orang warga itu datang utuk-utuk ke sana. Ham, mie ayamnya masih ada ndak Ham? Mas Irham mau jawab, habis yo. Nah masih ada.
Tapi kalau tak jawab ada ya aku udah mau tutup gitu kan. Makin deket lah warga ke sana. Ham, masih ada kan Ham? Masih sore Ham, mau kemana gitu kan? Masih ada kata. Akhirnya ceplos saja jawabannya itu masih ada. Yaudah Mam, Ham, bikin 5. Bikinlah 5. Mas Irham pun, oh ya sebentar, mereka pada duduk-duduk di samping warung di situ ya. Ya bercanda-canda, ngobrol-ngobrol, ngajakin Mas Irham juga. Sore-sore udah tutup, sepi Mas katanya begitu kan. Lah apa ini rame 5 orang katanya kan. Akhirnya sudah dibikinlah 5 mangkok gitu kan. Udah mau selesai itu, datang lagi 2 orang. Mas, bungkus Mas 2 katanya. Bungkus 2. Alhamdulillah kata Mas Irham gitu kan. Dibungkus lagi, dibikinilah 2. Ini yang 5 orang makan baru selesai. Yang 1 itu nambah Ham. Masih ada kan? Masih. Bikin 1 lagi Ham. Akhirnya bikin 1 lagi. Terus udah 5 plus 1 6 sama 2 8. Itu porsi mentoknya Mas Irham hari itu. 8 porsi habis. Ada yang datang lagi. Mas, ayamnya masih ada Mas. Habis katanya Mas. Wah Mas Irham seneng banget itu. Mas habis Mas. Besok ya katanya begitu. Besok itu tadi diborong soalnya sama itu. Ya wis besok ya Mas ya. Akhirnya sudah kan nutup dan Mas Irham pun akhirnya beres-beres. Itu warga yang duduk-duduk di sana. Ya silakan duduk-duduk di situ dan Mas Irham pun udah beres semuanya. Tetap nemenin mereka sebentar ngobrol-ngobrol lah. Tapi pikirannya Mas Irham itu melayang kemana-mana, nggak ke situ. Aku itu bingung, kok bisa ya? Udah mau tutup, kok habis? Yang namanya rezeki itu kita memang nggak tahu. Kadang datangnya itu di ujung-ujung saat kita pas sudah sekarat. Pikirnya Mas Irham itu seperti itu, ngelamun aja, Ham, kamu ngelamun aja, Ham. Ya enggak apa-apa. Capek, kepikiran istri di rumah sendirian, padahal nggak kepikiran Mbak Uci sama sekali. Akhirnya sudah, orang-orang masih pada duduk di sana, Mas Irham pun karena capek ya, akhirnya permisi pulang duluan. Aku tak pulang duluan ya, iya. Akhirnya pulanglah si Mas Irham ke sana. Cerita sama Mbak Uci, Alhamdulillah, pertama Mas tumben Mas pulangnya malam, Mbak Uci kan nanya begitu. Alhamdulillah, mie ayamnya habis. Iya Mas, habis Mas. Ya alhamdulillah katanya. Habis. Oh ya wis, syukurlah ya Mas ya, syukur Mas gitu kan. Tuh kan Mas, ya namanya juga rezeki, kita nggak tahu. Kadang orang itu, iya tadi udah 5 orang begini. Mas Irham nggak cerita masalah selendang. Soalnya apa? Ada sesuatu yang ganjel di sana. Ini laris itu gara-gara selendang itu, atau memang laris aja? Laris aja lah, nggak ada hubungannya sama selendang begitu. Lagi itu sih nenek begitu kan. Tapi iya apa dia setan atau orang ya? Mas Irham pun mulai bertanya-tanya, tidur pun kelap-kelip masih berpikir gitu ya, ini orang atau bukan sih, orang atau bukan. Dan akhirnya tetap aja tertidur. Keesokan paginya Mas Irham, hari ini aku mau bikin mie ayam porsinya lumayan cukup banyak, malam Sabtu kan, sekaligus nanti buat malam Minggu. Iya Mas, bikinlah di sana. Si Mbak Uci kan berangkat ke warung ya. Mas Irham itu masih ubak-ubak di rumah gitu, ngurusin itu buat mie ayam nanti malam. Nah ini dagang ke sana. Setelah selesai, mungkin sekitar jam 10, Mas Irham itu pun ke warung buat nemenin istrinya di situ. Sampai di warung, dari kejauhan, rame warungku, warungnya si Uci rame gitu. Itu ada beberapa orang yang lagi nongkrongin rujaknya, dan beberapa dari mereka juga bawa kresek gitu ya. Itu ada yang beli pisang, ada yang beli macem-macem lah gitu kan. Rame. Kesana Mbak Uci pun tampak ceria ngeladenin itu pelanggan-pelanggannya Mas Irham pun ya melipir ke warung ininya ya. Dilihat di situ, selendangnya masih ada. Nengok masih banyak orang, udahlah tak tumpuk-tumpuk dulu, ditutup intinya biar tidak terlalu kelihatan. Sampai akhirnya waktu dagangnya Mas Irham pun mulai, biasanya itu siang hari sekitar jam 11 lah, biasanya orang lapar buat makan siang ya, jam 11 dimulai dibuka.
Begitu jam 11 dibuka, rame langsung. 1, 2, 3 orang datang ke sana. Ini nggak berhenti sampai sekitar jam 1 siang. Jam 1 siang aja itu udah ngelayanin belasan mangkok. Alhamdulillah gitu, pikir Mas Irham. Mbak Uci pun ngeliat, alhamdulillah Mas, katanya, rame Mas. Iya, alhamdulillah, cuman siang hari, tengah hari itu udah mulai agak sepi ya. Nah, rame, Mas Irham pun porsinya itu memang udah siap sama buat malam minggu. Hari itu sampai malamnya begitu ya, singkat cerita aja. Porsi itu habis, jadi kayak 2 hari lebih lah. Hari normal, misal stoknya 10 misalkan. Besoknya 10, ini Sabtu Minggu 10. Nah itu di hari itu 20, malam sekitar jam 7, jam 8, itu udah mau habis, tinggal beberapa doang. Udah mau habis ini, kata si itu ya, ya wis alhamdulillah, kata si istrinya ya waktu itu. Istrinya akhirnya nemenin di sana sampai malam, biasanya Mbak Uci itu udah pulang. Nah ini tuh sampai sekitar jam 8, hampir jam 9 malam Mbak Uci masih di situ. Dan akhirnya apa? Mbak Uci pun pulang ya ke sana. Nah, wis pokoknya cerita-cerita selanjutnya itu dagangannya Mas Irham itu laris. Dagangannya Mbak Uci itu laris. Mas Irham pun udah mulai merenung. Apa gara-gara selendang itu ya? Kalau memang benar gara-gara selendang itu, nah adalah rezeki ya, memang ada yang ngasih. Memang sekarang rezekiku lagi banyak. Kemarin kan sempat suruh tuh, sekarang lagi naik-naiknya, pikirnya Mas Irham. Bukan karena selendang itu ya, tapi tetap aja ada sedikit kepercayaan gitu ya. Tapi bisa jadi itu sih, ayo sudah enggak apa-apa. Selendang itu pun dilipat, diperbaiki lagi gitu kan, dan ditaruh paling ujung di rak atas gerobak mie ayamnya di situ. Ditaruh paling ujung, dibungkus rapi lah, pokoknya dirapikan. Udah setiap hari itu rame terus. Mas Irham pun kayak sama Mbak Uci bilang, ini nyari duit kok gampang banget ya. Dan semua reviewnya dari mulut ke mulut, mie ayamnya Mas Irham itu memang dahsyat, memang enak, rasanya tuh pas banget. Apalagi pakai gorengannya si Mbak Uci, itu udah pasangan cocok lah gitu. Itu seperti itu, jadi reviewnya itu memang bagus. Akhirnya kayak gitu, bener-bener laris sampai kurang lebih sekitar 1 bulan lewat lah. Kayak gitu, terus oh ini warung udah jalan nih, ini warung udah jalan. Sampai pada suatu hari, jadi mungkin karena dagang terus, nggak sempat memperhatikan kondisi warung, kondisi gerobak, dan sebagainya. Dan waktu itu memang libur. Harinya tuh hari Senin. Mbak Uci itu nggak biasa cuman diem diri di rumah doang. Mas Irham libur kan, dia tidur di sana. Dia juga tahu kalau Mbak Uci mau ke warung. Akhirnya apa, ke warung lah si Mbak Uci ke sana, dibersih-bersihkan semuanya termasuk gerobaknya Mas Irham. Nah di situ Mbak Uci tuh nemu serbet. Dianggapnya Mbak Uci itu serbet selendang kuning tadi itu kan nyelip. Ini ngapain sih serbet diumpel-umpelin di sini, kata si Mbak Uci. Akhirnya apa, diambil sama Mbak Uci, dibrok, ditaruh di tong sampah. Di sana kumpul sama serbet-serbet yang lain gitu kan, sama yang nggak kepake, dibakar sama Mbak Uci. Udah begitu dibakar selesai, Mbak Uci pun pulang. Ya nggak cerita apa-apa waktu itu, seolah-olah nggak ada yang terjadi apa-apa. Hari Selasanya mulai dagang lagi. Nah giliran dagang, ampret. Nggak ada yang beli. Yang beli itu sedikit, padahal harapan, ya mereka kan kaget. Biasanya kan rame langsung gitu ya. Begitu buka, langsung orang itu pada ngantri. Ini tuh, Mas tumben ya Mas sepi gitu kan. Iya tumben sepi, kenapa ya? Nah itu sampai 2 jam mereka buka, itu belum ada satupun yang datang ke situ. Kenapa ya sepi ya? Mas Irham pun mulai mikir, apa selendangnya bensinnya udah habis atau bagaimana, pikirnya Mas Irham. Akhirnya dia pun iseng-iseng geratak-geratak gitu kan. Mas Irham itu baru nyadar, gerobak itu bersih gitu kan. Akhirnya ngomong sama Mbak Uci, Bu, panggilnya Bu kan, Bu, gerobak kok bersih ya? Iya Mas, kemarin habis tak bersihin, kata si itu. Dibersihin? Langsung kan si Mas Irham nyari,
di situ. Bu, melihat selendang yang di atas ini enggak? Oh, serbet itu Mas. Serbet selendang. Enggak ada selendang, adanya serbet. Ya emang warnanya kuning, cuman udah bladus kata situ. Iya, itu di mana? Itu di mana? Tak bakar Mas gitu. Aduh, kata Mas Irham. Mas Irham cuman nggak mau ngomong langsung sama Mbak Uci. Aduh gitu kan. Ya itu buat serbet kata. Kok dibakar? Cuma udah kesel, udah marah di sana gitu. Ya wis sudahlah. Aku nggak mau ngomongin ini sama istriku. Akhirnya sudah. Mau nggak mau nerima aja kenyataan seperti itu, dan warungnya itu kembali sepi. Mbak Uci pulang dengan pikiran positif, oh mungkin ini lagi turun, nanti naik lagi kok Mas, sabar aja, kata Mas Irham dalam hati. Apa sabar-sabar, apa orang gak itunya dibakar, yang bikin rame itu selendangnya. Nah pikirannya Mas Irham itu udah kesana, udah keracun, udah seolah-olah ya kayak gitu, beneran memang yang bikin laris itu selendang itu. Dan sepi selama beberapa hari. Mas Irham juga agak sedikit ngambek. Akhirnya dia pun pulangnya agak maleman ya. Biasanya jam 9 udah pulang, kali ini tuh jam 11 atau apa, beneran. Pada suatu malam akhirnya Mas Irham itu kedatangan seorang tamu. Sama seperti sebelumnya. Saat mau tutup, tiba-tiba kayak gitu, angin itu bres. Mas Irham pun keinget dulu saat nenek-nenek itu datang, itu ada angin yang kencang banget gitu kan. Nah ini seperti ini nih, ada apa ya, dan ternyata bener ada satu sosok perempuan, dan ini tuh aneh banget buat Mas Irham. Perempuan dengan pakaian seperti itu, cantik seperti seorang penari semacam itu ya, pakaiannya tradisional, sempat ada tusuk konde emas-emasnya seperti itulah, banyak perhiasannya. Itu lewat malam-malam jalan di sana, Mas Irham pun cantik lagi perempuan itu. Mas Irham pun, itu siapa gitu kan, itu siapa kok malam-malam pakaiannya seperti itu, kok kayak si Nyai ini, Bebe. Dia kan lihat di gambar-gambar gitu, kok seperti si Nyai ini, siapa ya itu ya, siapa ya. Dan si perempuan itu pun berhenti, belok, datang ke Mas Irham ke sana. Mas, nje Mbak. Mas Irham tidak berani ngeliatin. Nje Mbak, Mas, nenek saya ada titip sesuatu ndak di sini? Ada Mbak, selendang kuning, cuman selendangnya udah dibakar Mbak. Dijawab begitu sama Mas Irham. Itu si perempuan itu diem aja. Mas Irham kan bingung, kok nggak ngomong-ngomong. Mas Irham pun ngelihat ke arah mukanya, muka yang tadinya cantik itu tiba-tiba matanya tuh melotot, bener-bener gede, kayak orang marah banget ngeliatin si Mas Irham. Mas Irham pun ya cuman, maaf Mbak itu cucunya si nenek itu ya, si Mbah itu ya. Itu nggak dijawab sama si perempuan tadi. Dan akhirnya apa? Begitu ngeliat lagi ke arah si perempuan itu, ya matanya itu memang melotot, dan ini bola matanya itu kayak udah mau lepas, kata Mas Irham. Itu gede banget, dengan mulut kondisinya yang udah nggak enak lah, rahangnya tuh agak bengkok gitu ya, krek miring. Mas Irham udah ini ndak enak, ini ndak bener. Dia pun lari ninggalin warungnya itu, balik ke sana ketemu sama si Mbak Uci. Bu, bangun Bu. Ya Mas, kenapa Mas? Kamu kenapa? Aku didatengin sama cucunya, kamu didatengin sama cucunya siapa? Nah disitulah Mas Irham sambil nangis cerita masalah itu. Ya Allah Mas, begitu Mas, kok kamu ndak cerita gitu? Ya udah aku minta maaf, itunya aku nggak ngerti, orang itu kayak serbet gitu kan. Serbet apaan itu? Bukan, itu selendangnya. Ini aku gimana balikin serbet itu gitu. Selendang itu, kata si Mas Irham. Ya habis gimana Mas, orang udah tak bakar. Kamu sih pakai dibakar seperti itu gitu. Akhirnya apa sih Mbak Uci, udah kamu tenang aja Mas. Mbak Uci bangun, dia masuk kamar, keluar, ngambil sesuatu, dan itu selendang yang tadi. Ini Mas selendangnya Mas Yodo. Ya itu beneran selendangnya Mas Yodo, sini. Akhirnya diambil, begini, dibawa sama Mas Irham, lari ke sana. Mas, kamu mau kemana? Aku mau ke sana, mau tak balikin ke cucunya, Akhirnya balik lagi ke warung ke sana, cucunya itu udah ndak ada, udah sepi di situ. Akhirnya Mas Irham gimana ya?
Ya udahlah, tak taruh aja di situ, tetap taruh di gerobak. Mas Irham pulang pun jalannya tuh agak pelan-pelan gitu kan. Gimana Mas, nggak ada cucunya, terus itunya mana, selendangnya tak taruh di gerobak aja di sana. Oh ya wis lah, sudah, kamu istirahat Mas, capek, kata Mbak Uci kan. Istirahatlah, ngobrol-ngobrol. Mas Irham pun ya berpikir seperti itu. Mbak Uci enggak, ya namanya rezeki, cuman kalau kata Mas Irham, ya rezeki, cuman perantaranya mungkin ini kali ya. Nah itu, Mbak Uci pun ngingetin terus sama Mas Irham, Mas jangan terlalu percaya dengan yang seperti itu, siapa tahu itu jebakan dan yang lain-lain. Dan akhirnya, oh ya, itu awalnya memang mau dibakar sama Mbak Uci, cuman pas dilihat lagi, loh kok ini kayaknya ya memang udah buluk begitu kan, cuman ini oh janganlah, barangkali punya Mas Irham gitu. Akhirnya udah digulung sama dia, disimpan. Dan setelah itu keesokan harinya mereka berdagang pun biasa, nggak rame-rame banget pun nggak sepi-sepi banget, normal lah, dagangan normal ya, dapat untung, ada yang beli dan sebagainya. Cuman Mas Irham di sana kondisinya tuh lebih menerima gitu. Mungkin nggak seramai dulu ya Bu ya, tapi alhamdulillah ada aja yang beli. Dan ya yang saya buat, yang aku buat, yang kamu belanjain itu juga habis semua, alhamdulillah ya. Nah Mas Irham sampai berada di titik itu. Selendangnya ya udah biarkan aja berada di sana, dan lambat laun Mas Irham itu udah nggak terlalu mercayain selendang tersebut. Setelah itu memang nggak ada yang datang ke situ lagi, udah ya sepi-sepi aja gitu ya, setan-setan biasa, mondar-mandir biasa kata Mas Irham. Cuman untuk yang spesial itu nenek-nenek sama si perempuan cantik itu udah nggak pernah datang lagi. Itu aja satu cerita dari Mbak Uci. Kelanjutannya nggak tahu mengenai warungnya, nggak diceritakan. Terima kasih Mbak Uci atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih. Kawan-kawan yang sudah ngeramein rim juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh Ream sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.